Recording in progress. Oke, sudah recording in progress. Bagaimana kabarnya? Suara gue nggak keluar ya? Dong. Oh, alhamdulillah, kirain suaranya nggak keluar. Udah joget asoy benar di sini nih. Enggak, aku spotlight biar semua orang melihatku. Aku orangnya sangat show off. Semua harus spotlight di aku. Oke, gimana kabarnya? Sudah bertemu lagi bersama saya di sini. Kita ketemu lagi di kelas. Oke, sudah masuk. Oke, sudah masuk. Terima kasih, Mas Zaid Amikom. Pengen banget namanya. Orang-orang pengen banget tahu lu dari Amikom. Ganti nggak? Ganti nggak? Semua orang saya marahin di sini. Mas jangan lupa nanti. Oke, saya kasih spoiler ya. Takutnya Pak Zaid lupa juga. Hari Apa ini tuh? nanti ada ini ya. Jangan lupa dikasih di spill kalau ada tugas 3D kombinasi antara 3D animasi dan 3D modeling. Nanti tinggal ngobrol-ngobrol aja sama Pak Fai untuk lebih jelasnya. Karena saya juga nggak jelas, saya juga nggak tahu ngapain tadi Pak Fai yang briefing saya. Nanti tinggal kasih tahu aja. Oke teman-teman guys, everybody, semua yang ada di sini. Ada yang bilang Ronggo goyang, bagai sayur tanpa garam kurang enak kurang sedap. Begitu Inul goyang, biar semuanya kena. Oke, udah sampai jam 18.52. Pak Zaid tadi lupa ternyata guys, kalau hari ini dia ngajar. Gitulah hidup ya kan. Kadang-kadang saking banyak kerjaan mana dulu yang mau dikerjain lupa. Nggak apa, untung udah di chat sama Mbak Anip. Terima kasih sudah hadir Pak Zaid hari ini. Sekarang materinya mau ngomongin apa nih Pak Zaid? Kalau kita boleh tahu. Kita Oke. Sebelum ngobrol mungkin open cam dulu kali ya. Oke, Al-Ghazali. Sisa Al-Ghazali. Oke, bagus, nggak apa-apa. Oke, open cam dulu guys. Wajib ya untuk kelas ini ya, open cam. Open cam adalah hukumnya wajib. Oke, Andi, terima kasih Andi Mulya. Terima kasih untuk Iftihar. Yang lain ditunggu. Ini saya tahu pasti kamu mau buat gimmick ya Al-Ghazali. Aku tahu kamu. Aku tahu kamu mau buat gimmick. Kita tunggu aja gimmicknya. Tuh kan mau buat gimmick. Nggak jadi. Nggak jadi buat gimmick. Ayo guys. Ayo semuanya. Ayo. Ayo yang lagi dimanapun silahkan open cam dulu. Biar segera kita mulai. Yuk. Oke, by the way sore tadi kalian ngapain aja di mata kuliah animasi apa sih? 3D modeling. Modeling ya, 3D modeling. 3D modeling ngapain aja? Nih, si Andi Mulia 3D model. Oke. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa jelasin 3D model tadi ngapain aja. Ini masih ada lumayan banyak Hafiz dan Hafid. Silakan yang lain open cam dulu. Oke, yang nggak open cam tidak terhitung presensi ya. Ayo, Satrio. Mana nih Satrio nih? Bikin outfit. Woi, oke outfit. Outfit nggak tuh? OTD anjay. Oh, Anjay. Bonge. bunge. Rambutnya juga gini. Gini. Bentar bang ke WC. Iya. Boleh.
Boleh, ke WC boleh. Bentar bang disuruh beli gas, we. Bentar bang disuruh ke warung. Benar bang, ngaci, ngaci. Lalu gini deh, ambil nungkang. Bentar bang lagi bangun rumah, we. Lama kan, 6 bulan gitu. Lama-lama. Ini siapa nih? Muhammad Nabil mana Nabil? Nabil, oke. Selain bikin outfit, ngapain aja tadi sore? Outfitnya gimana? Armor gitu. Berarti bikin props lah ya. Karakternya sudah jadi. Oke, sudah lengkap semua. Minus Muhammad Nabil. Muhammad Nabil kemana nih? Ada kabar? Sambil nunggu yang lain juga. Satrio Dharma. Satrio Dharma. Oke, minggu lalu, ya minggu lalu sih, di pertemuan kedua ya. Minggu lalu tuh kita ngapain? Ada yang masih ingat berkaitan dengan minggu lalu? Wih, mungkin bisa ada yang nge-spill di pertemuan minggu lalu. Nggak tahu, udah lupa nih. Kalau lupa jangan lupa di YouTube ya, ada di Discord ya. Dibuka aja Discordnya, ayo guys. Ketahuan kamu. Oke, baik kita langsung aja masuk ke materi ya. Karena saya sudah lumayan telat nih. Oke, sebelumnya kita buka lagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Oke, guys. Oke, lumayan ya. Ini kayak baru kali ini saya di malam hari. Biasanya saya tukaran sama Pak Fairul. Karena jamnya bentrok ya, akhirnya kita pindah ke malam. Oke, di 2 minggu sebelumnya kita sudah bahas cukup banyak sebenarnya berkaitan dengan rigging dan animasi. Dan dari segi basic rigging, Mas kita berdua izin makan bentar ya. Oh iya, silakan. Oke, kita akan membahas sebenarnya di luar dari topik, tapi berkaitan juga dengan modeling sebagai bahan pelengkap teman-teman berkaitan dengan 3D artist ya khususnya. Oke, di pertemuan pertama kita flashback lagi biar nggak lupa, yaitu kita membahas berkaitan dengan rigging, gimana sih basic-basic rigging dan anatomi. Dari pemberetan rigging menggunakan fitur Auto Maya, terus rigging menggunakan Mixamo. Dari dua itu kita lanjut lagi ke pertemuan berikutnya di minggu kedua, yaitu gimana basic-basic dalam penganimasian. Nah, basic-basic penganimasian itu contohnya seperti pertemuan minggu sebelumnya. Ada dari dua topik, yaitu non karakter, penganimasian non karakter dan penganimasian karakter. Dan tentu saja kalau kita bahas sebelumnya untuk topik penganimasian yaitu lebih ke basicnya aja. Karena kalau untuk lebih detailnya mungkin cukup ini ya, cukup memakan waktu yang cukup lama.
Nah, kali ini kita lebih membahas ke pembahasan yang berbeda mungkin. Kalau bisa dikatakan di luar dari penganimasian, yaitu ke tahapan texturing. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman sudah mempelajari gimana modeling, basic-basic modeling dengan Pak Fairul. Nah, sebelum juga saya sempat membahas bareng juga sama Pak Fairul. Untuk pelengkapnya, untuk malam ini saya tambahkan berkaitan dengan gimana memberikan texturing. Sebuah tekstur baik berkaitan dengan model objek yang bangunan atau environment, kalau bisa dibilang environment, terus bangun ruang dan sejenisnya, dan juga gimana untuk memberikan sebuah tekstur pada karakter. Jadi ada dua sebenarnya. Software yang akan kita bahas ada dua juga, yaitu Autodesk Maya sebagai software 3D-nya. Dan ada satu lagi yaitu software Substance Painter. Jadi ada dua. Nah, tentu saja Autodesk Maya sebagai 3D-nya dan Substance Painter nanti sebagai software texturing-nya. Oke, sambil saya siapin. Painter. Oke, sudah masuk ya? Oke, berikut tampilan untuk Substance Painter. Kalau teman-teman mau lihat dulu. Sebenarnya Substance Painter nih sudah termasuk dari keluarga Adobe ya. Kalau sebelumnya itu belum masuk keluarga Adobe, jadi masih berdiri sendiri platformnya. Kalau sekarang sudah termasuk dari keluarga Adobe. Nah, sebelum masuk ke Substance Painter, mungkin kita akan membahas berkaitan dengan modelingnya dulu. Nah, di sini akan saya buat modeling sederhana. Kita akan membahas berkaitan dengan environment dulu. Baru nanti di tahapan berikutnya kita akan bahas berkaitan dengan karakter. Karena ya ada dua perbedaan nanti. Perbedaannya apa akan kita coba. Oke, pertama di sini akan saya buat sebuah model sederhana berkaitan dengan environment-nya. Di sini saya bikin sebuah bangun rumah ya. Saya bikin rumah sederhana aja di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Mungkin bisa saya tambahkan yang lainnya. Saya tambahkan temboknya mungkin di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Lebih sederhana banget ya. Oke, tanpa pintu dulu, kita akan bahas sedikit berkaitan dengan modeling environment. Oke, sebelum masuk ke tahapan texturing, ada tahapan lagi yang perlu kita lakukan dalam pemberian tekstur. Mungkin kalau sebelumnya untuk pemberian tekstur, ya kita tinggal tambahkan suatu material di sini yang tujuannya untuk memberikan base color atau base material. Itu tidak perlu melalui proses yang namanya proses UV mapping. Nah, kalau di dalam pemberian tekstur, misal kita mau kasih tekstur tembok dan sejenisnya, kita membutuhkan proses yang namanya UV mapping.
Nah, gimana proses UV mapping itu? Oke, proses UV mapping itu masukkan di tahapan modeling. Di tahapan modeling ini, di sini ada UV. Dan hampir semua software 3D pasti ada proses ini untuk pemberian material. Nah, untuk penggunaannya atau fungsi seperti apa? Kita akan masuk dan pastikan ini di workspace atau tahapan modeling. Karena kalau nggak di tahapan modeling, dia nggak muncul UV-nya. Jadi misalnya teman-teman kok nggak ada di menu bar UV-nya, nah itu belum berubah ke modeling. Pastikan ke modeling dulu. UV editor, kita buka di bagian UV editor. Oke, ini adalah tampilan dari UV-nya atau menu dari UV-nya. UV itu apa? Nah, ini checkersnya saya aktifkan dulu. Maka akan muncul seperti papan catur seperti ini. Ini adalah pola UV-nya. Nah, UV yang benar, bentuk papan catur atau checkersnya ini, itu berbentuk kotak. Berbentuk kotak dan nggak memanjang. Nggak manjang, nggak miring, dan sejenisnya. Yang terpenting papan caturnya bentuknya kotak. Maka itu udah benar. Oke, selanjutnya kita cek lagi nih di bagian yang kita lakukan modeling pengeditannya. Contohnya apa? Seperti di bangunan utamanya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini agak melebar. Ini adalah kalau bisa dikatakan checkers atau pola yang keliru. Dan otomatis kita harus membenarkannya dulu. Cara membenarkannya gimana? Kita akan fokus dulu ke bangunan ini atau objek ini. Cara fokusnya adalah pencet ditekan atau dipencet di keyboardnya Ctrl 1 untuk fokus ke suatu objek. Balikin lagi Ctrl 1. Begitu juga objek lain nih. Kalau di Blender biasanya pakainya slash-nya. Nah, kalau di Maya pakainya Ctrl 1 untuk fokus ke suatu objek. Kita akan membenturkan tiap bagian modeling dulu yang keliru. Contoh di sini. Keliru ini mana? Bentuk checkersnya ini memanjang. Enggak bentuk kotak seperti depannya. Oke, ini khusus tips atau tahapan bangun ruang dulu ya. Karena nanti ketika karakter berbeda lagi kasusnya. Kita akan bahas di kasus bangun ruang dulu atau environment. Bangun ruang atau bangun datar paling cepat caranya kita masuk ke UV terus pilih automatic. Nah, ini otomatis setiap bagiannya akan kepisah. Dan UV-nya itu udah benar. Kalau kita perhatikan di bagian UV editornya, di sini sudah terpisah-pisah. Nah, kalau checkersnya ini ganggu atau paling ganggu, teman-teman bisa nonaktifkan display image-nya. Maka akan terpisah seperti ini. Terpisah dan tidak menyambung. Nah, ini sama kasusnya. Kalau teman-teman bikin sebuah pola, kalau teman-teman flashback lagi ke zaman sekolah. Zaman sekolah dulu pasti ada tugas di mana membuat sebuah bangun ruang, entah itu kubus, prisma, dan lainnya, dari bahan kertas atau karton. Nah, UV map seperti itu juga. Kita harus bikin polanya biar bangunan atau bidang ruang tersebut membentuk suatu pola. Nah, di sini kasusnya kita bongkar dulu tiap sisinya, terus kita satukan jadi satu lagi. Atau kita sambungkan jadi satu lagi. Oke, sekarang kita fokus pada UV editornya atau pola UV-nya. Kalau kita klik kanan di sini, kita klik kanan tahan pada mouse. Ini adalah fungsi untuk selection-nya. Face pada umumnya untuk face juga atau sisinya, edge untuk garisnya. UV shield itu hampir sama seperti face, tapi untuk menseleksi keseluruhan bagian face yang nyambung.
Jadi untuk menseleksi keseluruhan face yang nyambung. Kalau satu-satu kita pilih face, tapi kalau pengen keseluruhan, kalau nyambung nanti pilihnya UV Shields. Nah, cara gimana? Kita akan nyambungkan dulu perbedaannya gimana. Oke, untuk menyambungkan, kita harus tahu pola ini, tiap pola ini nyambungnya kemana. Caranya kita ubah menjadi edge, terus kita arahkan edge-nya, misalnya di sisi sebelah ini, di bagian sisi ini. Nah, di sini akan muncul nih. Garis edge ini akan harusnya nyambung ke sini. Kayak ini gate atau titik sambungannya. Nah, oleh karena itu, sisi ini kita rapatin aja. Kita zoom, kita rapatin, biar ketemu dulu. Oke, kira-kira kalau ketemu, ubah lagi jadi edge. Terus di bagian UV Toolkits ini adalah beberapa tools yang akan digunakan dalam pengeditan UV Map. Jadi khusus untuk UV Map ini ada tools tersendiri. Oke, untuk nyambungin di sini ada namanya Shu. Nah, Shu ini untuk nyambungin. Kalau kalian klik di sini, otomatis kalau saya ubah ke UV Shield, ini jadi satu. Kalau face ya salah satu doang diseleksi. Tapi kalau UV Shield itu jadi satu. Udah nyambung. Dan kalau kalian perhatikan di sini, nah ini udah dua sisi seleksi, samping dan atas. Nah, sekarang kita akan coba sambungkan juga dengan sisi yang lainnya. Nah, kalau saya arahkan edge di sini, harusnya nyambung dengan dua sisi ini. Maka tinggal saya arahkan ke sisi yang ini mendekati. Kira-kira aja. Terus saya ubah edge, disambungkan menggunakan tools ini. Begitu juga yang lainnya. Nah, ini sisi ini harusnya nyambung juga. Saya pindahkan ke bawah ini. Edge, Shu. Yang lainnya juga kita harus tahu polanya di mana. Kita cek satu-satu. Oke, kalau saya seleksi ini harusnya nyambung di bawah sini. Udah, ini saya pindahkan ke bawah. Saya pindahkan ke bawah, sambungkan, terus satu lagi. Oke, kita cari sambungannya di mana. Oke, sambungan yang ini. Pindahkan. Shu. Nah, otomatis sudah tersambung dengan satu yang lainnya. Oke, kemudian kalau kita perhatikan di sini agak miring sebenarnya. Polanya agak miring walaupun sedikit ya. Nah, kita ubah ke UV Shield. Yang miring ini, saya masuk ke Unfold. Unfold, terus pilih Straight UV. Nah, ini untuk meratakan di tiap edge-nya, merapikan tiap edge-nya. Dan ini sudah benar, sudah selesai. Polanya hampir sama kan, seperti teman-teman bikin bangun ruang sebenarnya. Balik lagi ke masa sekolah. Nah, pola bikin bangun ruang ini adalah kalau bisa dikatakan pola UV map-nya. Kalau kita kembali ke tampilan bangun ruangnya, otomatis setiap checkersnya ini sudah benar. Bentuknya box semua. Nah, kemudian kalau udah, kita harus nge-layouting dari UV map ini. Hasil UV map ini kita layouting. Caranya gimana? Di sini ada namanya Arrange and Layout. Nah, Arrange and Layout ini kita buka. Di sini ada namanya Layout. Kita klik, maka dia akan membentuk sesuai dengan box layoutnya. Nah, ini ukuran 1x1. Nah, box layout ini adalah pola UV map-nya. Itu untuk UV map yang pertama. Kemudian kontrol satu lagi, balik mengaktifkan semuanya. Nah, sekarang kita cek lagi nih yang lainnya. Nah, ini lebih parah. Kontrol satu lagi, fokus ke sini.
Oke, kalau kita perhatikan setiap bagiannya ini entah gimana polanya, ada yang miring, ada yang memanjang dan lainnya. Tahapannya sama. Seleksi dulu objeknya menggunakan object mode, UV, automatic. UV automatic. Nah, seperti ini nggak masalah. Nah, jika masih error seperti ini, tandanya kita harus menghapus history dulu. Kalau di Blender itu biasanya di-apply dulu. Nah, kalau di Maya, caranya adalah delete by tipe history. Kita hapus history dulu, balik lagi UV automatic. Nah, baru kita seleksi lagi. Oke, kita coba cek. Oke, misalnya bagian ini, kadang kalau error seperti ini kita harus manual. Nah, manualnya gimana? Kita milihnya yang lain, bukan otomatis. Kita akan coba pakai yang planar. Sampai muncul pola atasnya ini. Dan teman-teman juga bisa seleksi ya, misalnya cuma seleksi bagian tertentu, misalnya face doang. Bagian ini, terus UV, planar. Maka otomatis di sini akan terpisah ya. Oke, kita coba otomatis lagi. Oke, masih error. Oke, kalau error seperti ini nggak masalah. Kita akan coba lanjut lagi. Kita akan fokus ke sini, ke polanya. Kita pakai face, kita pisahkan satu-satu. Oke, ini nyambung ya. Nah, kalau nyambung kayak gini, artinya kita harus potong dulu. Jika terjadi sambungan seperti ini ada 4 sisi yang nyambung. Buat teman-teman perhatikan. Sisi depan, samping, kiri, kanan, dan belakang. Di bagian atapnya ini. Nah, kita harus pisahkan. Cara memotongnya, di sini ada bagian cut. Saya namanya ya. Kita cut dulu nih. Klik. Seleksi. Cut. Dan bisa di seleksi semua, terus di cut. Nah, terus kita pisah-pisah nih. Nah, kita sudah dapat pisahannya. Oke, biar ukurannya sama, sesuai dengan polanya, kita harus unfold lagi. Unfold di sini. Terus ini juga kita unfold. Nah, baru kita gabungkan nih, teman-teman. Yang kita gabungkan adalah ada beberapa bagian, terutama bagian ini. Nah, kalau miring seperti ini, kita harus rotasi dulu. Rotasinya nggak manual, ada toolsnya. Kalau manual kan kita tekan terus rotasi gini kan. Nah, ini nanti akan repot. Maka kita akan rotasi. Caranya gimana? Masuk ke menu Range and Layout. Di sini ada namanya Orient Shields. Nah, ini kalau kita klik, otomatis menyesuaikan nih rotasinya. Begitu juga yang ini ya, Orange Shield. Maka polanya akan menyesuaikan. Oke, sekarang kita akan satukan polanya. Biasanya atas dan bawah dulu. Biar atapnya ketemu seperti ini. Nah, misalnya ukuran yang berbeda, kita scale aja. Kita sesuaikan, kita scale. Kira-kira aja. Terus kita add, gabungkan. Gabungan menggunakan tools ini, Issue. Nah, untuk bagian ini, yang segitiganya nih, di bagian ini. Berarti ini dengan yang ini harusnya ketemu, kita arahin aja. Kira-kira seperti ini, orange seal lagi. Oke, kalau nggak bisa,
Kalau nggak bisa di orange hills, nggak sesuai dengan titiknya, teman-teman bisa pakai transform. Nah, di transform ini di rotasi seperti ini. Kita cari titiknya. Kita rotasi lagi. Oke, jika tidak ketemu juga titiknya, biar lebih rata atau rapi, ya cara terakhir yaitu manual. Seperti ini. Manual, nggak masalah. Nanti kita akan rapikan. Edge, kita gabungkan pakai shoe. Satu juga. Kita rotasi. Kita arahkan di sini. Kita scale. Edge, shoe. Oke, biar lebih rapi. Kalau di sini kalau teman-teman perhatikan di sini ada miring juga sedikit. Untuk merapikannya bisa pakai stretch UV. Sampai sudah rapi. Nah, kembali ini nih. Di sini nyambungan dengan yang ini. Nah, ini bisa kita rotasi. Rotasi pakai transform. Kita miringin seperti ini. Scale. Keliru. Kita scale. Terus kita arahin seperti ini. Kita gabungin menggunakan shoe. Agak miring, seleksi semua menggunakan UV seal. Terus di stretch UV. Oke, silakan bagi yang mau ke masjidnya. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini sudah ngebentuk dan sudah lumayan rapi bentuknya. Sebenarnya polanya hampir sama. Kita harus pisahkan dulu seperti sebuah puzzle. Nah, puzzle-nya itu kita rapikan lagi, terus kita gabungkan. Ya, sama kasusnya seperti yang box tadi atau bidang ruang di bawahnya tadi. Gimana caranya biar pola itu membentuk bangunan tersebut. Nah, kalau sudah nyambung seperti ini, tinggal kita layout. Seleksi paling bawah, arrange and layout, masuk ke layout. Maka menyesuaikan dengan ukuran 1x1-nya. Oke, yang terakhir, kita kontrol satu lagi, balik. Di sini sudah benar, ini sudah benar. Yang base-nya nggak perlu lagi, karena cuma datar ya. Nah, tinggal temboknya nih. Temboknya masih bermasalah. Temboknya kita otomatis aja, seperti ini. Dan kemudian kita coba sambungkan. Oke, mungkin ukurannya agak berbeda di sini. Tapi kita coba sesuaikan aja. Kita rotasi. Kalau biar lebih rapi pakai orange. Pakai rotate ini di bagian transform. Kita arahkan ke sini. Kita sambungkan. Bagian ini dengan yang ini. Kita shoe. UV seals. Mau rapi pakai stretch UV. Kita cek lagi bagian mana yang nyambung. Oke, ini dengan yang ini harusnya nyambung. Kita pindahkan sesuai dengan arahan garisnya atau sambungannya. Oke, ini dengan yang ini sambungkan. Terus kita cek lagi yang lainnya. Oke, bagian ini harusnya nyambung ke atas. Kita arahkan ke atas ini. Diisi lagi. Nah, sekarang yang bagian ini kita coba cek nih sambungannya di mana. Oke, ini nyambung ke sini. Kita pindahkan. Siu lagi.
Kayak misalnya kasusnya seperti ini, agak memutar atau ini harus kebalik seperti ini. Ini kan kalau saya arahin ke sini, ini nyambung ke sini. Sedangkan ini kalau dirotasi, dia nutupin bagiannya. Jadinya kayak gini. Nah, otomatis ini harus kita potong lagi, kita cut, kita arahkan ke sini sesuai dengan sambungannya. Kita sambungkan di sini. Terus kita lihat juga sambungan ini di mana. Oke, ini bisa nyambung ke sini. Kita pindah, kita rotasi. Dan kita dekatkan. Sambungin. Oke, kalau pengen rapi pakai straight UV. Terus sisa dua bagian ini. Nah, dua bagian ini arahin aja nih ke bagian ini, sambungin, view, terus ini juga, ini bagian mana kita cek ke bagian bawah ini, kita arahkan ke bawah, terus kita rotasi, UV seal, terus straight UV, dan otomatis kalau kita cek di sini sudah rapi semua, atau sudah nyambung. Nah, kalau sudah jadi, baru kita layout, posisikan layoutnya ke tengah. Dan otomatis kalau kita cross check semua, temboknya sudah jadi, atapnya sudah benar juga, terus bangunan tengahnya sudah jadi, dan bawahnya sudah jadi. Dan tandanya UV mapping-nya sudah sesuai untuk kebutuhan teksturnya. Ini saya close saja. Oke, kemudian sebelum masuk ke tahapan Substance Painter atau pemberian tekstur, ada satu tahapan lagi, yaitu kita harus memberi material. Harus dibedakan materialnya. Karena kalau material jadi satu seperti ini adalah base material. Nah, base material kalau tanpa kita bedakan nanti akan numpuk jadi satu. Sehingga semua pola jadi satu layout nantinya. Dan itu akan sulit dalam pemberian teksturnya nanti. Nah, sekarang kita kasih base material aja. Untuk memberikan material, caranya adalah klik kanan tahan pada suatu objek tersebut, terus pilih Assign New Material. Assign New Material. Di sini ada beberapa pilihan material. Favoritnya apa? Favoritnya di sini ada beberapa pilihan. Blend, Lambert, Pong, dan lainnya itu adalah material bawaan. Dan ada juga yang lain dari Arnold dan lainnya. Nah, sekarang kita pakainya yang favorit aja, yang umum atau base. Kita pakainya Lambert. Oke, untuk menu material ada di mana? Ada di atribut editor. Settingannya di sebelah kanan ini. Bagi teman-teman yang nggak muncul atribut editornya, ada di pojok kanan atas di urutan tengah atau nomor 3. Ini adalah bagian atribut editor. Nah, ini bisa dikasih nama aja. Misalnya kasih base namanya. Warnanya sembarang dulu. Kita kasih warna apapun. Bebas di sini. Oke, seperti ini. Terus karena ini favorit tadi, saya pilih assign favorit material. Lambert. Sama. Saya kasih nama tembok. Mungkin kuning. Bangunan tengahnya. Sekali lagi assign favorit material. Lambert. Misalnya bangunan. Kemudian atapnya. Assign favorit material Lambert. Harus dikasih nama ya. Biasanya kasih penamaan untuk manajemen projectnya. Terus di sini atap. Oke, hijau deh. Dan juga untuk di outlinernya kita tandakan juga. Kita kasih nama. Di sini base. Terus yang mana? Terus ini bangunan. Atap.
dan tembok. Nah, ini untuk mengetahui ini bagian apa aja sih atau objek apa aja gitu. Jika sudah semua pola ini atau bangunan ini, objek ini, kita seleksi semua, masuk ke menu edit, kita delete all by type history. Biar history yang ada di atribut editor dari melakukan pengeditan dan mapping dan lainnya, kita apply dengan cara delete all by history tipe history. Maka di sini sudah bersih dari segi setting dan lainnya. Dan nggak ada history lagi. Atau bahasanya kalau di Blender kita apply semuanya. Ini sudah jadi. Sekarang sudah siap masuk ke Substance Painter. Caranya, kita seleksi semua bagian yang akan kita masukkan atau kita gunakan sebagai texturing. Kita seleksi semua. File, bisa export selection atau all. Di sini saya pilih selection aja. Kemudian saya pilih OBJ. OBJ export. Oke. OBJ export di sini saya kasih environment ini. Export selection, nggak ada yang perlu setting atau treatment khusus. Oke, ini sudah selesai. Kita akan masuk ke tahapan Substance Painter. Oke, Substance Painter ini saya jelaskan dulu. Tampilannya hampir sama seperti Photoshop sebenarnya. Dan shortcut juga adalah menggunakan shortcut industri, jadi masih umum. Nah, kemudian di Substance Painter ini, ya seperti biasa, atasnya adalah menu bar, sebelah kiri ini adalah tools, sebelah kanan ini adalah settingnya, dan bawah ini adalah atribut atau beberapa template yang sudah disediakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke penggunaannya gimana sih? Penggunaannya, cara penggunaannya, kita masuk ke file, new, kita akan masuk di sini, ada beberapa template. Nah, template ini perlu kita setting. Tujuan apa? Terkadang output dari objeknya kita perlu perhatikan nanti masuknya kemana. Apakah Blender, Keyshot, terus ada juga Unity, Unreal Engine, V-Ray, dan lainnya. Itu adalah beberapa template untuk tujuan outputnya. Nah, sekarang karena ini untuk basic dari texturing, saya menggunakan yang default aja, yaitu PBR Metallic Roughness. Kemudian untuk filenya kita select dan kita cari untuk projectnya. Oke, kita cari dari environment maps, kita open. Nah, kemudian dokumen resolusi ini. Kira-kira resolusinya mau berapa ukurannya? Ini kita main di 2K aja dulu ya. Kita main 2K. Kalau mau semakin tinggi itu semakin detail nantinya. Untuk teksturingnya. Oke, sudah. Kita oke. Oke, kalau kita perhatikan di sebelah kanan ini adalah layernya. Layer materialnya. Dan maps-nya juga. Sebelah kiri, sampai sebelah kiri ini shortcut-nya sama seperti Maya. Pakainya ALT untuk mengubah. Atau bisa dikatakan shortcut industri pada umumnya. Oke, sebelah kiri adalah tampilan 3D-nya. Sebelah kanan adalah tampilan teksturnya. Nah, sekarang kita harus kasih nama dulu nih. Polanya tadi sudah tahu kan. Kita kasih nama, ini adalah atapnya, harus di rename. Terus ini juga bangunannya. Kemudian ini adalah temboknya tadi.
Dan ini adalah base-nya. Nah, ini sebenarnya bisa langsung dipakai. Tapi ada tahapan yang perlu kita lakukan, yaitu kita masuk ke tekstur set setting. Nah, di tekstur set setting ini kalau kita scroll bawah, di sini namanya back mesh maps. Nah, ini harus di backing dulu. Klik back-nya, kita atur output size-nya. Kita samain aja output size-nya, kita atur 2K seperti ini. Nah, kalau udah sesuai dengan setting seperti ini, sebenarnya ada beberapa setting yang lebih lanjut. Tapi untuk itu nanti silakan teman-teman pelajari lagi perbedaannya di mana. Tapi umumnya saya gunakan tidak ada yang perlu banyak setting, cuman output size-nya aja. Baru di back selected texture. Cuman ubah output size-nya, terus back selected texture. Klik ini, maka otomatis akan memproses. Oke, kita tunggu prosesnya sampai kelar. Oke, jika sudah, kita oke aja. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada sedikit perbedaan, yaitu ada shadow-nya ya. Jadi ada ngedetect highlight dan shadow-nya dari berkaitan dengan shader-nya. Oke, sebentar. Oke, shadow sudah kedetek. Maka selanjutnya kita bisa balik ke menu layers. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sebelum kita balik ke menu layers, setelah kita back mesh maps-nya, maka akan muncul beberapa list di sini, seperti ambient occlusion-nya dan beberapa setting lainnya. Jadi fungsinya itu untuk maps setiap objeknya. Begitu juga karakter. Karakter biasanya akan nge-mapping dulu, nge-backing, akhirnya ke-detect setiap polanya dari segi pemberian shader, highlight, dan shadow-nya. Oke, ini adalah layar default, ini bisa kita hapus saja. Kita akan fokus ke base-nya dulu. Nah, di sini, di bawah ini adalah beberapa aset yang sudah disediakan dari substance-nya ya. Dan tentu saja ini bisa teman-teman tambahkan lagi. Teman-teman bisa cari di, kalau misalnya ada beberapa platform, terutama di Substance Painter-nya langsung, di beberapa Substance Painter itu sudah menyediakan beberapa aset tambahan. Misalnya base-nya, beberapa tekstur dan lainnya, itu teman-teman bisa tambahkan dan dimasukkan. Misal di sini, saya jelaskan dulu, di sini adalah aset base material. Terus di samping kanannya ada smart material. Bedanya apa? Nah, sekarang kita coba nih, kita pakai base material dulu. Misal saya pakai consort biar ini. Saya seleksi ke sini, drag and drop. Udah jadi. Lebih mudah kan? Dan di sini untuk settingnya ada di bawah ini, properties. Tailingnya ini bisa diperbesar dan perkecil. Terus di sini ada material dari segi kedalamannya. Ada bagian color, height, rough, dan metal. Nah, height-nya ini teman-teman bisa atur juga, diseleksi aja. Dan bisa diatur juga diubah saturation-nya kayak gimana untuk pewarnaan. Jadi cukup banyak yang bisa disetting.
Nah, perbedaan dari aset ini, biasanya dua, material dan smart material. Nah, kalau smart material itu lebih kompleks. Ini saya coba hapus dulu, delete. Kita pindah ke smart material, kita cari yang lain. Oke, kita coba. Oke, coba kita pakai ini ya. Drag and drop ke sini, tunggu prosesnya. Di sini cukup panjang. Nah, biasa ada yang bisa kedetek atau yang enggak. Nah, kalau enggak, berarti ini bisa dihapus dulu. Kita coba yang lain. Oke, biasanya agak lebih lama. Oke, ini sudah muncul. Kita pakai yang lain. Nah, smart material itu bentuknya folder. Di dalam folder ini ada beberapa settingan dari base color, terus ada efek dirt-nya, dan yang lainnya. Jadi cukup lebih kompleks. Dan ini juga untuk fabric ya, jadi lebih ke cloth sebenarnya. Jadi udah ke folder, sama sepertinya kalau teman-teman mempelajari Photoshop, ke Photoshop itu sudah ke folder kalau beberapa setting yang udah kita bikin. Nah, sama halnya seperti smart material ini. Otomatis kalau kumpulan dari setting smart material ini sudah ke folder masing-masing. Nah, kita nggak menggunakan ini, kita pakainya base material aja. Base material kita pakai consort, terus tillingnya kita kecilin mungkin seperti ini. Oke, kita cari yang lain. Dan teman-teman bisa coba yang lain juga ya. Misalnya tembok, ini sebenarnya cukup terbatas juga. Kayak konsortnya pakai berbeda untuk tembok seperti ini. Oke, kita balik ke tembok, kita matiin dulu dan bisa drag and drop ke sini. Dan pola temboknya akan nyambung. Nah, itulah tujuan kenapa sebelumnya kita harus nge-UV map dulu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini temboknya nyatu kan, atau polanya itu nyambung. Tujuannya itu biar ketika kita kasih material, polanya itu jadi satu atau nyambung. Nah, ini kita bisa tambahkan lagi konsep yang lain, misalnya yang ini. Dan tentu saja ini bisa kita kasih warna ya. Kita seleksi aja konsep colornya, ini bisa diubah jadi warna apapun. Atapnya juga bisa kita kasih, mungkin atapnya lebih detail lagi. Oke. Kalau nggak suka ya ini bisa dihapus saja, terus cari yang lain. Oke, kita kasih gold. Nah, kira-kira seperti ini. Dan teman-teman juga bisa kasih tambahan ya, misalnya di tembok ini. Tembok, terus kita tambah kasih add fill layer. Bisa add fill layer ini cuman warna doang, maka yang lain bisa kita matikan. Karena di lapisan material itu bisa ada beberapa lapis, ada color, high crop, metal, dan normal map biasanya. Nah, ini colornya kita cuma menggunakan color. Kayak misalnya warna merah ini kita pakainya. Kemudian kita masking, add black mask, terus klik kanan
kita add paint. Maka ini bisa diwarnain. Nah, untuk kecilinnya klik kanan aja, terus di sini ada size. Nah, ini bisa di brush ya. Kita bikin graffiti gitu. Ini. Bambang. Itu bisa dikasih brush di sana. Kalau pengen warna lain, sudah kita kasih lagi. Kita matiin lain, colornya kita bikin yang beda. Ini hijau, kuning deh, kuning. Add black masking, klik kanan lagi, add paint. Dan ini bisa diwarnain. Nah, kira-kira seperti itu untuk basicnya. Dan tentu saja ini lebih banyak lagi ya, bisa diatur lagi sebenarnya. Misalnya di sini saya tambahkan lagi nih. Tambahin fill. Misalnya kasih warna hitam deh atau biru gitu. Kasih warna biru, klik kanan, add black masking, klik kanan lagi, add generator. Bedanya apa? Di sini kita bisa nambahin filter. Misalnya ini saya tambahin dirt ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada efek dirtnya. Dan ini bisa teman-teman masking, kita atur seberapa frekuensinya atau settingannya. Dan tentu saja ini bisa diubah ya. Bisa kita ubah jadi merah gitu. Maka akan berubah juga sini filternya di merah. Nah, ini biasanya fungsinya untuk pemberian material untuk kebutuhan hard surface. Kira-kira seperti itu. Nah, jika sudah gimana? Jika sudah, kita masuk ke file, pilih export tekstur. Yang kita ekspor cuman teksturnya, jangan meshnya. Ekspor tekstur, kita cari di mana yang di set. Kita save di sini. Oke. Pastikan semuanya ke checklist. Misalnya saya pengen gunain 4 bagian ini, atap, bangunan, base, dan tembok. Tipenya kita pakai JPEG aja. Kita pakai JPEG, kalau udah kita ekspor. Nah, ini sudah muncul semua. Kita cek nih. Apakah sudah muncul semua atau belum gitu. Kita close. Ini juga ini bisa kita close. Oke, kita cek. Nah, di sini sudah muncul semua environment-nya. Misalnya temboknya mana, kalau teman-teman perhatikan ada tembok dan lainnya. Itu sudah sendiri-sendiri. Nah, cara menginputkannya, teman-teman. Di sini kita masuk ke Windows Setting Preference Plugin. Nah, di plugin ini kita cari Substance. Nah, di Substance ini kita aktifkan semua nih. Kita load semua sampai muncul menu Substance di sini. Sampai muncul menu Substance di sini. Nah, terus di menu Substance ini kita apply workflow to maps. Kita buka workflow-nya, nanti tujuannya di render kemana? Menggunakan Arnold render atau apa? Kalau menggunakan Arnold render,
maka otomatis di sini kita workflow-nya Arnold. Untuk select multiple maps-nya kita klik, kita cari materialnya. Nah, untuk material, cara nginputinnya sesuaikan dengan penamaannya. Misal nih, ada nama atap, ini udah kita seleksi semua atapnya. Select, dan otomatis di sini akan masuk ke tiap foldernya. Apply. Nah, kok nggak berubah? Karena di sini kita harus nginputin. Seleksi, bagian atapnya, klik kanan. Nah, kalau material yang udah pernah kita bikin, masuknya di assign a string material. Dan untuk Arnold, tadi kita inputin untuk tekstur dari Substance Painter ke Maya tadi, untuk format Arnold dari material, itu penamaan defaultnya adalah AI Standard Surface. Ini kita arahin. AI Standard Surface, kita rename atap. Seperti ini. Nah, kalau nggak muncul, kita aktifkan dulu teksturnya. Klik. Maka di sini harusnya muncul. Nah, kenapa gelap? Ini karena lebih ke pencahayaannya. Nanti akan kita lihat di bagian renderingnya. Nah, kita inputkan semua dulu. Substance, apply workflow, tambahkan lagi bangunan, select, apply, klik kanan, string material, sama AI standard surface. Nah, ini sudah mulai muncul bagian ini. Bangunan kita rename karena ya harus di rename ya. Lagi kita tambahkan lagi. Terus di bagian base dulu. Apply, klik kanan, string material, rename, base. Satu lagi, substance, tembok, select, apply. Klik kanan, standard surface, material atribut, kita ubah tembok. Maka sudah ke input semua nih. Oke, kemudian kita coba render. Untuk render, sebelum render kita kasih lighting dulu. Arnold light schedule. Arnold, open Arnold render view. Kita play. Kira-kira jadinya seperti ini. Dan bisa dikatakan untuk kebutuhan 3D asset itu lebih mudah dalam pemberian materialnya. Nah, kalau ukurannya berubah seperti ini, kok ada yang mengecil dan membesar, itu biasanya berkaitan dengan settingnya. Jadi ada beberapa setting yang bisa dikatakan keliru gitu. Nah, untuk lebih detailnya, teman, untuk mengetahui lebih detailnya berkaitan dengan tekstur ini, teman-teman bisa masuk ke Hypersheet. Oke, Hypersheet ini kita cari. Di sini ada tembok. Tembok ini kita buka seperti ini. Input and output connection. Klik. Nah, ini adalah tabel node-nya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang pernah pakai Blender sudah familiar dengan hal ini berkaitan dengan node-nya. Dan ini sudah otomatis kebentuk karena kebantu oleh plugin dari Substance-nya. Dan itu sudah nge-link setiap bagiannya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang bikin memperbesar dan memperkecil tadi biasanya ada di bagian displacement maps-nya atau displacement shader-nya. Nah, ini bisa dihilangin kalau merasa keganggu. Itu untuk memperbesar dan memperkecil shader-nya. Nah, kira-kira berkaitan dengan tekstur, basic tekstur lebih lanjut untuk penerapan menggunakan Substance Painter.
Untuk kebutuhan environment sederhana kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira sebelum kita lanjut, dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan lebih dulu gitu? Silakan. Oke, untuk basicnya kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, bagi yang pengen nyoba atau pengen nguasain Substance Painter berkaitan dengan tekstur itu sangat direkomendasikan. Karena penerapannya, khususnya di industri, itu sangat kepake banget. Dan sangat kebantu banget dalam pembuatannya. Kenapa? Dalam pembuatannya atau penerapannya itu bisa dikatakan lebih mudah ketimbang kita menggunakan software lain. Walaupun ada beberapa software yang sejenis yang juga mendukung berkaitan dengan material atau texturing. Contohnya Quixel Bridge, sejenisnya dan lainnya. Cukup banyak. Dan Photoshop juga bisa juga. Tapi bedanya menggunakan Substance Painter, di sini sudah muncul dari segi 3D-nya. Jadi sudah muncul dari segi bentuk 3D-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan bagi teman-teman yang mau nanya. Sebelum kita lanjut lagi lebih jauh. Oke, jika tidak ditanyakan, kita coba lanjut ke karakter ya. Nah, kalau karakter, mungkin kita pakai karakter basic aja dulu. Oke, ini saya new lagi. Save. Oke, di sini saya akan mengimportkan dari bahan yang sudah ada ya. Oke, di sini saya pakai kelinci. Kita pakai yang low poly dulu aja. Oke, kita akan menggunakan bahan yang ini. Bahan ini mungkin sudah tertekstur, akan tapi kita akan ubah ulang teksturnya. Nah, kalau teman-teman mau lihat polanya, saya buka UV editornya. Polanya seperti ini. Terutama untuk boneka ini ya. Oke, kita close dulu. Oke, ini kita kasih material kosongan Lambert. Kita kasih nama yang berbeda. Oke. Untuk karakter, mungkin polanya agak berbeda ya. Ya anggaplah ini basic karakter gitu. Kemudian di sini kita akan potong-potong menggunakan UV editor. Nah, ini kan sudah jadi polanya ya. Kita akan ubah lagi nih. Kita defaultkan ulang dengan cara UV. Kalau sebelum pakai otomatis, kalau otomatis ya ini lebih kacau banget. Nggak bisa diterapin dalam karakter ya. Jadi tolong banget kalau masuk karakter jangan pakai otomatis. Karena akan berantakan banget seperti ini. Ini nggak tahu bagian mana aja. Kalau karakter kita harus benar-benar manual menentukannya. Manualnya gimana? Kita gabungkan jadi satu dulu dengan cara UV terus planar. Seperti ini. Jadi dia ngeplan
jadi satu semua. Nah, sekarang kita harus potong-potong di tiap bagiannya. Perpotongannya gimana? Sama seperti perpotongan boneka. Kalau teman-teman perhatikan boneka itu bisa ada jahitannya kan atau perpotongannya. Nah, jahitan atau perpotongan itu yang akan kita gunakan. Seperti itu. Kayak di sini, kita akan potong di tiap bagiannya. Perpotongannya di mana aja? Pertama, kita akan potong di bagian leher dulu. Oke, kita matikan dulu polanya. Checkersnya kita matikan dulu seperti ini. Terus seleksi semua, klik 2 kali kalau pengen ngeloop. Nah, seperti ini. Kita cut. Kita potong. Nah, kalau kita potong, di sini akan muncul garis putih. Dan kalau kita UV seal, ini otomatis kepisah kepala dan badannya. Nah, yang kita pisah adalah kepala, tangan, kaki, dan telinganya. Begitu juga tangannya nih. Kita potong. Kita cut. Terus sampingnya juga kita cut juga yang ini. Kakinya juga. Bagian ini kita cut. Ini kita cut juga. Oh, ini ekornya kita cut juga. Kita cut. Telinganya juga kita cut. Yang telinga ini udah kita sesuaikan bagian polanya. Kita cut. Dan telinga satunya juga kita cut. Cut. Oke. Sekarang kita pisah satu-satu tiap bagiannya. Ini kepala, ini badan, ekor, tangan, kaki. Oke, kira-kira seperti ini bagiannya. Dan ini harus di-unfold. Unfold itu lebih ngelebarin atau membentangkan perpotongannya. Bisa kita unfold, nah jadi seperti ini. Dan ini masih keliru, belum bisa. Karena apa? Ini masih jadi satu putaran. Biar potong, ini kita potong seperti ini nih. Di bagian ini. Jadi di bagian telinganya, ini kita telinga dulu. Bagian telinga ini, di antaranya itu, di sela-selanya, kita kasih seperti ini. Oke, sorry. Ini ke sini. Kita garisin. Ini ke sini. Kita cut juga. Cut. Nah, kalau kita unfold, maka akan membentang seperti ini. Sama seperti pola boneka pada umumnya atau pola jahitan sebenarnya. Pola jahitannya kalau seperti ini itu sudah bisa dikatakan sudah memenuhi syarat untuk UV mapping. Begitu juga yang lainnya nih. Di bagian ini kita potong juga. Di bagian telinga satunya tekan shift, tahan, klik 2 kali, kepotong juga, di cut, UV seal, unfold, kebentang. Dan lakukan hal yang sama pada yang lainnya. Ini juga di bagian kepala ini saya cut dulu. Kemudian ini juga bisa saya potong. Atau bisa kita potong jadi 2 seperti ini. Kepalanya. Oke, kita bagi 2 seperti ini. Kita cut. Nah, terus di unfold. Maka akan terbentang seperti ini kepalanya. Badannya juga. Badannya bisa kita unfold. Biasanya pepotongan jahitan di sebelah sini ya. Nah, ini di cut. Terus di bawah juga kita cut juga. Dari ke sini. Nah, ini sebelahnya aja. Kita coba sebelahnya aja. Kita unfold. Maka membentang seperti ini.
Kayak misalnya pengen keduanya nih, kiri dan kanan, itu juga bisa sih. Kiri dan kanan, biar sama ya. Kita cut juga ini. Nah, kita perhatikan juga di sini, kalau masih nyambung, berarti ada beberapa bagian yang belum kepotong. Nah, bagian bawahnya ini belum kepotong. Kalau belum kepotong nggak masalah, kita coba unfold dulu. Kayak misal masih ngebentuk seperti ini masih bisa kita pakai. Kaki juga sama, perpotongannya kita tentukan di bagian ini ke sini. Kita cut juga. Juga bagian ini ke sini kita cut juga. Unfold. Oke. Ini bagian kaki kirinya. Kaki kanannya juga kita kasih. Cut. Begitu juga sebaliknya. Kita cut lagi. Unfold. Oke. Jadi seperti ini. Ekornya juga. Nah, untuk ekor disesuaikan aja nih perpotongannya. Sebagian ini ke sini. Begitu juga bawahnya. Bagian ini ke sini. Kita cut juga. Unfold. Oke, sudah melebar. Tinggal tangannya. Terus cut, unfold, edge lagi, seleksi bagian mana yang mau dipotong. Cut, unfold. Dan ini polanya sudah selesai. Dan checkersnya kalau saya aktifin, maka jadi seperti ini. Akan tetapi polanya ini rotasinya masih kacau semua. Ya bisa dikatakan belum betul gitu, belum benar. Nah ini bisa seleksi semua, terus pilih orient styles untuk membentuk posisinya. Nah misalnya ini pengen sama dengan yang ini, yang kiri dan kanannya sama, udah ini tinggal dirotasi aja. Ini bagian lengannya, ini bagian kakinya, ini bagian ekornya. Yang ini bagian kepalanya. Kalau kalian pengen rapi, udah dirotasi. Sama hal seperti ini. Oke, sorry. Nah ini baru kita bisa layouting. Udah jadi semua, kita layout along. Kayak tujuan layout along ini bedanya apa? Kalau kita layout langsung, jadinya seperti ini. Dia akan menyesuaikan bentuknya. Dari segi ukurannya itu sama, seperti sebelumnya. Nah kalau kita layout along, ukurannya dia akan menyesuaikan untuk keseluruhan bagian. Jadi sehingga kalau kita layout along, ukuran checkersnya kurang lebih hampir sama. Berbeda kalau kita menggunakan layout biasa. Nah sehingga untuk ini disarankan menggunakan layout along. Kalau udah seperti ini, tandanya udah benar. Jika udah benar, kita coba export OBJ pada objek ini, dan kemudian kita akan masukkan ke Substance Painter.
Seleksi objeknya, export selection kita kasih pakai format OBJ aja. Nah, baru kita masuk ke Substance Painter nih. Balik ke Substance Painter, file, new, select, kita cari char kelinci, open. Dokumen resolusi 2K. Oke. Ini don't save aja. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini agak low poly, nggak masalah. Nggak terlalu mengganggu hasil nanti. Oke, sama halnya seperti sebelumnya. Kita harus back dulu. Kita back mesh maps-nya pada objeknya. Dan ini bisa kita rename tekstur setlist-nya. Kasih namanya back mesh maps-nya. Output size kita atur 2K back selected texturing. Oke, sudah selesai. Jika sudah, nah kita balik lagi ke layar, lihat layarnya, dan ini bisa kita kasih tekstur. Di sini saya kasih tekstur kain ya, fabric, dan ini sudah jadi. Nah, lebih mudah kan sebenarnya. Misalnya tilingnya kita kecilin, dan ini sudah jadi. Ini baru base-nya. Akan tapi untuk tekstur objeknya itu sudah kelihatan. Kalau teman-teman perhatikan. Tekstur base-nya sudah aktif. Dan ini juga bisa teman-teman gunakan dari smart material ya. Misalnya ini kita nonaktifkan dulu. Kita cari yang lain. Yang fabric. Oke, fabric yang ini enggak. Ini deh. Drag and drop. Dan sudah jadi. Fabricnya lebih kelihatan ya. Nah, di pola pemotongan tadi atau UV map-nya ini sudah ke-detect dari segi pola jahitannya atau pemotongannya. Sudah membentuk pola jahitannya. Dan ini bisa kita cek ya bagian apa aja. Nah, bisa kayak garis-garis putih ini bagian yang ini bisa dimatikan, bisa nggak kepake. Warnanya mungkin kalau teman-teman pengen ubah warna base-nya bisa paling bawah, dan ini bisa diubah ya. Keliru. Dan ini bisa diarahin kalau pengen warna apapun. Nah, kelihatan ya bedanya kalau menggunakan material ini ya, yang base material dengan smart material. Kalau smart material karena folder, dia otomatis lebih detail seperti ini. Dan keseluruhannya lebih detail. Dan kita coba menggunakan yang ini aja. Nah, kalau pengen kasih gambar atau warna, udah kita pakai fill tadi. Kita cuma ngasih warna doang, pakai base color aja. Oke, sebentar ini agak error tempat saya. Oke, base colornya misal kita pakai warna hitam deh untuk warnain kasih matanya. Add black masking, terus klik kanan lagi add fine. Nah, ini bisa di brush nih.
Kalau pengen mirror, bisa aktifin mirror ini, simetri, bisa kayak gini. Dan ini bisa kita atur ya, size-nya. Size-nya bisa kita atur, minimum size-nya gimana, flow-nya dan lainnya. Itu bisa kita tambahin. Kalau pengen warna yang lain, ya udah, kayak tambahin aja. Color bisa warna merah. Close, klik kanan, black masking, pen. Nah, bisa seperti itu. Klik kanan, size, kecilin. Dan ini juga bisa kita kasih yang lain, bisa tambahin ini. Mulutnya juga, kalau pengen balik ke yang sebelumnya, itu bisa seleksi aja, aktifkan, terus tambahin mulutnya. Telinganya mungkin mau dikasih, itu bisa. Oke, agak creepy ya. Nah, itu bisa teman-teman tambahkan beberapa di sini. Kalau pengen nambahin lagi yang lain, mungkin berkaitan dengan filternya. Saya di sini pengen nambahin color, mungkin dibikin agak kusam bonekanya, klik kanan, warnanya agak hitam, add black masking juga, klik kanan, generator. Generatornya mungkin saya tambahkan yang bagian tilt di sini. Nah, ini bikin agak kotor. Itu bisa. Jadi cukup banyak kalau teman-teman pengen explore berkaitan dengan tekstur untuk kebutuhan apapun ya. Tekstur di Substance Painter itu cukup sangat fleksibel ya. Karena ya dari segi kebutuhan asetnya sudah terpenuhi dan lainnya. Dan ini juga bisa kita tambahkan lagi. Itu sangat terbantukan lah gitu. Nah, kalau udah ya sama caranya. File, export tekstur, kita cari tempat penyimpanannya. Oke, open, export. Sudah, kita balik lagi ke sini. Substance, apply workflow, kelinci, select, apply, klik kanan, assign, setting material, AI, dan sudah ada. Nah, ini bisa di rename ya. Nah, ini kan tadi mapsnya banyak banget ya. Ini kita apply dulu, cara apply-nya edit, date IB type history. Biar kita apply semua, dan ini kita rename. Edit. Dan ini sudah jadi. Oke, lebih simpel kan untuk pemberian tekstur. Dari segi pola yang sudah dapat, teksturnya sudah sesuai. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tekstur untuk hari ini? Oke, ini ada yang nanya nih. Cukup Pak.
Oke, siap-siap. Yang lain gimana? Ada yang mau nanya-nanya berkaitan dengan materi hari ini? Nggak harus hari ini ya, nggak harus berkaitan dengan materi ini. Mungkin bisa dibahas yang berkaitan yang lainnya. Entah itu materi hari ini, yang kemarin, atau yang akan datang. Atau teman-teman ada yang mau tanyakan berkaitan dengan animasi 3D, baik di mata kuliah ini maupun di mata kuliah 3D modeling. Silakan. Dan ini ya untuk riggingnya hampir sama seperti sebelumnya ya. Kita tinggal masuk ke Windows Animation Quick Rig untuk memberikan riggingnya. Kita tambahin karakternya, mungkin masih kosong, ditambahkan sini, terus tambahkan lagi geometrinya, create update page-nya, dan ini kita sesuaikan. Bagian ini adalah depannya, di mirror, dan kita harus tahu nih bagian apa aja. Mirror, terus ini juga background-nya. Mirror, nah ini kita sesuaiin ya. Sebenarnya lebih ke kembali lagi ke pembahasan pertemuan awal berkaitan dengan rigging sebenarnya. Create update. Oke, ini keliru posisinya. Oke, ketuker. Mohon maaf, ketuker. Create update. Oke, sudah benar. Create update. Otomatis udah sesuai ya. Nah, untuk membenarkan ini atau setting ini, teman-teman mungkin bisa cek di pertemuan sebelumnya. So, kita matikan polygon sama IK handlesnya aja. Dan ini siap untuk dianimasikan. Dan animasinya ya sama seperti di pertemuan sebelumnya. Ini saya bikin walk cycle aja.
Oke, kurang lebih basicnya seperti ini. Oke, mungkin agak aneh ya, harus dipoles lagi berkaitan dengan penganimasiannya. Untuk basic animasi sudah kita pelajari juga di pertemuan sebelumnya. Itu seperti apa aja. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya, kemungkinan kita akan bahas berkaitan dengan animasi lagi. Jadi kita akan bikin beberapa sampel animasi. Yang dimana nanti sampel animasi itu akan kita eksporkan. Dan nanti ketika masuk ke Unity-nya atau ke game engine-nya, nanti akan dipotong beberapa klip. Nah, itu nanti akan kita coba praktekkan juga minggu depan berkaitan dengan modeling itu. Modeling karakter, rigging, dan penganimasiannya. Oke, silakan teman-teman bagi yang mau bertanya. Saya kasih waktu. Ayo, siapa mau bertanya? Angkat tangan. Tidak ada yang mau bertanya? Wow, gacor. Luar biasa, luar biasa. Maaf ya, dekat warung nih, agak berisik jadinya. Ada obat kocok, ada apa yang nggak tahu nih. Oke, ada yang mau bertanya? Sudah paham? Tadi ngomongin apa? Saya juga nggak tahu ya. Tadi saya ketiduran. Tipu, tipu, tipu. Nggak ketiduran kok. Saya tetap perhatikan tapi gini. Gimana kabarnya guys? Gimana? Nggak ada yang bertanya nih? Keren, gacor. Nggak ada. Yakin nggak ada yang mau tanya? Presensi atau tuh ada presensi tuh Mbak Monifa nih. Monifa to everyone memberi presensi, jangan lupa presensi guys. Bisa digeser-geser. Nah, baca juga nih. You can release your video order here. Oke, terima kasih. Release. Ayo, nggak ada yang mau tanya? Sudah paham? Nggak ada yang mau bertanya tentang tadi apa sih, tekstur ya? Tekstur. Ya kan? Tekstur ya. Nah, tekstur atau bridging atau everything is that atau apa? Apa tuh? IC Institute. Institut. Nggak ada yang mau tanya nih. Kayaknya udah pada Ini ada capek ya. nih. Mas mau nanya, kalau tekstur baju atau armor itu sama kayak tekstur karakter ya jadinya? Oke. Sebenarnya.
Nah, sebenarnya sama aja sih, berkaitan dengan tekstur armor, tekstur bangun ruang dan lainnya itu sama caranya. Jadi masnya harus nge-UV map dulu. Jadi benar-benar memang harus dipotong-potong dulu tiap bagiannya sehingga pola checkersnya, checkers itu yang papan catur itu, pola papan catur itu udah benar dari mana? Polanya kotak-kotak, nggak ada yang lebar, nggak ada yang miring. Miring pun sebenarnya nggak masalah, selama itu masih berbentuk kotak. Nah, kalau itu belum benar, itu silahkan teman-teman atur dulu polanya. Jadi kalau armornya benar-benar detail, itu bisa dipotong beberapa edge, terus digabungkan. Sama halnya seperti ya kayak pola baju lah gitu. Pola baju kan perpotongan ada beberapa. Nah, cara gabunginnya nanti sesuai sambungannya. Nah, itu bisa pakai yang cara tadi. Jadi silahkan cek dulu sambungannya menggunakan edge, nanti ada arahnya. Nah, itu ada gate atau arahnya itu disambungkan. Nanti ketika, dan itu biasanya nggak harus semua sih disambungkan gitu. Nah, itu dilihat aja kebutuhannya. Terkadang kalau tekstur ada yang sama dalam satu tekstur, ada juga yang beda-beda kan. Nah, kalau beda-beda ada dua alternatif. Yang pertama dipisah dari segi bentuknya atau teksturnya, atau digabungin. Kalau dipisah ya nanti teksturnya macam-macam. Polanya otomatis terpisah juga kan. Tapi kalau polanya jadi satu, nanti dari segi settingnya yang kita atur. Seperti itu. Jadi sebenarnya untuk Substance Painter sendiri cukup banyak banget penerapannya. Jadi bisa di mana aja gitu. Baik itu berkaitan dengan environment, baik itu berkaitan dengan karakter, armor, props dan lainnya, bisa dikatakan Substance Painter cukup membantu gitu. Kalau kita pakai, anggaplah kita pakai Blender itu bisa dikatakan kita benar-benar manual, bermain dari node-nya itu. Dan terkadang juga sering terjadi error. Nah, dari beberapa industri atau beberapa 3D artist, itu lebih amannya menggunakan Substance Painter sebenarnya, ketimbang menggunakan software lainnya. Kira-kira seperti itu, Mas Krisna. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan perihal materi hari ini? Atau mau menanyakan berkaitan dengan tugas? Pak Fairul sudah ngasih tugas belum? Belum, nanti tugasnya kombinasi bareng-bareng, Mas. Jadi tugas studi itu kan antara Pak Agus sama si Eko sama Raffi dijadiin satu. Terus nanti Oke. kamu juga gitu. Hmm. Kamu sama Pak Fai dijadiin satu. Nah, itu tugasnya Jadi satu. koordinasinya. Ya. Nah, ini tugasnya bikin film animasi. Sepele itu mah, animasi mah sepele. Satu minggu jadi lah ya. Ambiar. Bisa. Bisa gila. Parah lagi ini. Ya, kita kurang sip lagi. Oke, ya kurang lebih seperti minggu-minggu sebelumnya lah. Kan kalau teman-teman sudah mempelajari gimana bikin karakter kan, basic karakter gimana sih pakainya, ya pakai blueprint mungkin, ya yang sederhana aja karakternya, sederhana tapi jangan sederhana banget ya, kayak Danbo kan itu sederhana banget ya, cuman kotak ya. Jadi ya yang ada bentuknya gitu, ada kepalanya, badannya, kalau bisa dikatakan humanoid gitu, karakter humanoid, nanti dikasih tekstur sesuai dengan workflow hari ini. Teksturnya nanti kalau udah jadi dimasukin dan bisa di rigging. Riggingnya pakai yang rigging bawaan aja, pakai yang quick rig. Kan tadi saya praktekin sebenarnya cukup singkat kan dalam pembuatan quick rig. Nah, itu bisa dipakai. Untuk penganimasiannya, tekniknya gimana? Seperti di pertemuan minggu sebelumnya. Tekniknya kurang lebih seperti itu. Ya, itu
kira-kiranya sih untuk tugasnya ya. Nanti saya tanyakan dulu ke Pak Fairul berkaitan Iya. dengan tugasnya seperti apa. Iya. Oke. Ya, nanti tugasnya kalau bisa humanoid ya. Humanoid itu kan humanoid. Humanoid itu yang seperti manusia bentuknya, seperti human. Jangan tiba-tiba kotak, kotak paket no. Enggak. Riggingnya di mana tuh kotak paket kalau bisa tahu? Rigging cara buka kotak paket kan di bagian kotaknya badannya sama tutup atas nih. Sepele itu nggak bisa. Itu anak SMK bisa. Nah, kalau kayak gitu mah SMK bisa. Humanoid ya guys ya, yang ada lehernya, tangan, kaki, badan, kepala gitu. Oke. Nah, paling minimum seperti boneka tadi lah ya. Tuh Boneka kayak sama face. Mungkin bonekanya bisa di-upgrade. Mungkin boneka Chucky gitu kan. Waduh. waduh, takut banget. Ya boneka kan banyak ya bentuk boneka gitu. Boneka Ya, yang lain. boneka Kudu. Kudu. voodoo bisa, voodoo. Annabelle juga bisa, Annabelle. Nabea, Nabea. Kan belum ada kan yang bikin modeling Nabea. Nah, itu Belum ada. Nabea. Kalau enggak mungkin jelangkung. Tau nggak boneka Bobby? Boneka Bobby tau, boleh tuh juga boneka Bobby. Bobby gimana Film Bobby? The Doll tuh ada 3. Yang Oh, ih, aduh, duh. takut banget, bikin takut ngeliatnya. Film horor Ih, Indo. horor banget itu, horor takut. Horor kok kocak gimana sih? Nah itu Nanti yang terbaik kita spill ya. Woy. asik. Oh ya, tadi ada yang juga minta kalau di akhirnya kayak dikasih kurangnya apa nih, kayak maksudnya masukan gitu loh, masukan biar Oh, untuk kedepannya gitu. Jadi juga saya review udah ya. kasih tahu ya, kasih tahu ke Bang Gozali nih, biar Benar, tahu nih Bang Gozali kan nanti di review ya, nanti di review kita video review gitu ya. Ya menurut aku sih kamu bagus ya. tapi eh apanya gitu kan. Kok nggak denger gitu. Ya nanti akan di review satu-satu sih. Nah nanti ketahuan tuh teman-teman kalau dari tugasnya, wah ini berat banget nih bagian ini ya. Nah itu bahkan kita review ulang. Yang bingung yang mana, yang error yang mana. Jadi dari teman-teman nyoba itu bahkan ketahuan tuh kurangnya di mana gitu. Kalau teman-teman nggak nyoba, cuma ngikutin proses ya yang saya jelasin kan kurang banyak juga gitu. Karena kalau teman-teman nyoba langsung, itu bakal ketahuan, wah ternyata pakai ini tuh agak sulit nih. hmm. Kalian punya alternatif. Oh saya pakai ini Pak, coba pakai ini lebih ringan. Nah itu bisa teman-teman share pengalamannya. Mungkin pakai yang lain atau wah lebih mudah pakai Photoshop misalnya. Hmm. Nah itu bisa jelasin, wah pakai Photoshop tuh kayak gini loh guys caranya gitu. Nah nanti teman-teman bisa sharing masing-masing dan akan saya review satu-satu. Jadi teman-teman bisa present satu-satu mungkin di minggu depan dan akan saya tambahkan juga beberapa materi terakhir juga di minggu depannya. Kira-kira seperti itu. Oke, yang lain? Yang lain ada yang mau tanya lagi? Kebayang tambahan tugas beratnya di minggu depan. Tidak, tidak. Tugas. Ini yang lain, Susah. apakah dengar? Ini kayaknya Dengar Pak. mulai pada AFK ya yang lain. Denger Pak, lagi nangis tuh, lagi nangis dia. Denger Pak. Dengar Pak, sambil Ayub nano ikan ya. Aman. Awuk, awuk, Aman. awuk, Awuk. awuk, awuk, awuk. Aman, aman. Oke. Ya, seperti itulah. 3D ya. Aman. Oke, yang lain gimana? Sudah pada nginstal Maya sebelumnya? Gimana Dah guys? Pak. Aman lah ya. Aman lah. Atau sudah ngeklaim akun studentnya? Sudah lah ya. Masa Udah pas sempat udah crash Pak, juga. sempat crash juga. Waduh, Waduh. Kenapa apa tuh kok bisa crash tuh? bisa crash? Mungkin nggak satu pemikiran, Mas. Iya, coba diomongin baik-baik deh. Komunikasi kunci.
Kunci itu adalah komunikasi. Betul, komunikasi tetap kunci ya. Jangan sampai Mas, crash pokoknya. coba baikan dulu ya Mas. Ini Mas Krisna ini masih jualan baju Mas. Krisna masih suka naik turbo. Aduh, Wah, aduh. Krisna. Oke, yang lain teman-teman, Oke, gimana yang lain? tunggu tanggapannya atau responnya nih. I'm sorry. Blender aja nggak apa-apa. Tuh ada yang nanya tuh. Nah, kebacakan lo. Nanya di mana? Nih di atasnya aman, di bawahnya aman. Jadi tengah-tengah aman deh. Iftikar, nanya tuh. Blender aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Silakan kalau mau pakai blender. Mau pakai blender, mau pakai dispenser, boleh. Aman. Aman, pokoknya aman. Jadi pokoknya. Pokoknya kalau sama Maya sama blender, aman. Bisa tuh. Ada yang nanya lagi nih. Pakai apa lagi ya yang 3D? Pakai Cinema 4D. Di sini mah 4D. Boleh. Cinema 4D, 5D, 6D. Pakai 5D, 6D, 7D. Kalau 5D Oh, biasanya kursinya goyang. iya, gini. Pakai kacamata. 4D. Kalau 3D diam dia. Diam. Kalau dia gerak. Bayangin loh, di yang lain tuh masih 3D. Maya 3D, Blender 3D kan. Cuman Cinema 4D lah. Gue Pakai 4. emang benar-benar sinema banget, benar sinema. Yang nggak boleh pakai ini ya. Pakai AutoCAD nggak boleh ya. AutoCAD tuh udah beda. CapCut juga nggak boleh pakai CapCut ya. Boleh ya, CapCut. CapCut nggak boleh. Lagi jerak jeduk ya. Nggak boleh yang jedek-jedek, nggak boleh. Boleh. Kita ini ranahnya 3D. Bukan jerak jeduk. 3D. Kalau tahu kan teman-teman bikin karakter apa gitu kan. Terus dijerak jedukin gitu kan. Ya gimana gitu. CapCut boleh. Boleh, emang zaman-zaman jedak-jeduk, tapi tidak semua harus dijak-jeduk. Begitu ya guys ya. Houdini boleh nggak Houdini? Ini ya, Houdini boleh tuh. Ini sangat diperbolehkan kalau ada yang bisa. Itu berat banget tuh. Masih. Itu level 3D yang paling tinggi, Houdini. 3D X Max mungkin, kalau ada yang pakai 3D X Max, itu juga boleh. Yang nggak boleh, ya kayak SketchUp, AutoCAD, itu jangan. Itu udah ranahnya arsitek. Kalian jangan ngambil ke arsitek. Nanti kalau kamu lihat ambil arsitek, terus arsitek ambil apa? Iya, masa pakai Maya? Nah, kan? Bingung. Maya bingung. Ngeriking gitu kan. Kayak ngatur skala gitu kan, ngukur pakai penggaris. Ya enggak lah. Aduh, pernah lagi. Aduh, pernah lagi. Siapa tuh? Saya iseng. Coba dulu kan. Pakai penggaris. Kira-kira segini cukup ya. Tuh. Oke. Udah tinggal 10 menit lagi. Enggak sih, enggak 10 menit sih, 13 ya. Mau ditutup atau gimana nih guys? Mana guys? Ada yang mau tanyakan Ada yang lagi? mau tanya lagi nggak? Itu kayaknya di belakang Iftihar udah capek tuh. Mereka Iya. Jadi kasihan ngobrol-ngobrol terus tuh yang di belakang Ikhtiar tuh. Mau nyari KTP susah banget sama SIM. Oke, karena yang di belakang Ikhtiar tuh lagi berdebat ini SIM siapa atau SIM nembak tapi nggak diterima, kasihan ya. Dan nembak nggak diterima padahal effortnya udah tinggi padahal tuh. Kasihan banget emang kalau udah nembak gitu tuh. Tapi nggak apa-apa. Kita tutup aja malam hari ini yang sangat kelam karena besok dikasih tugas. Jangan lupa tugas yang 2D minggu depan tanggal 14 ya, terakhir. Yang 3D nanti kita bicarakan baik-baik lagi bersama Pak Fai dan Mas Zaid ya. Untuk itu, terima kasih udah kelas hari ini. Sehat selalu, jaga kesehatan ya guys ya. Karena sudah ini ya, kemarin sudah terdeteksi ada virus zombie ya di luar negeri. Takutnya virus zombie. Baca berita kamu. Jangan sosok kamu kaget, kamu Haikal. Kelihatan kamu kayak di sini kaget. Ada virus zombie, baca deh berita, ada virus zombie sudah terdeteksi di
mana gitu. Eropa saya lupa. Rusia atau mana saya lupa. Pokoknya ada virus zombie jadi Ini mulai hati-hati. dipersiapkan ini Tak ya, mau dipersiapkan konsumsi di rumah, masa iya. Iya. mulai Jadi belajar bikin api. mungkin nggak sih, mungkin di Zimbabwe. Ya, jadi siap-siap aja nanti, siap-siap kalau tiba-tiba ketemu sama Aliando, Prilly di Ah. GGS kan, ganteng-ganteng serigala, ada Draculanya juga kan. Nanti ya tadi kurus semua. Nggak semua yang kurus, nggak semua yang kurus di Zimbabwe ya. Minta maaf lah Ayub, nggak boleh kayak Ya, gitu. Pak Leon. Wah jadi Leon, boleh jadi Leon. Takut banget jadi Leon. Aduh Leon, takut. Don't help. Wah jadi Leon. Oke. Sebentar. Bisa kepikiran Leon sih. Kok bisa kepikiran sih? Aduh, bener juga. Ini takutnya ketemu sama siapa sih ya, yang Dracula. Nggak apa-apa deh, saya juga bingung. Dracula siapa? Nggak apa-apa. Vampir udah ada. Jadi hati-hati aja ya guys ya. Korbannya darah. Mm-mm. Di korbannya darah muda. Aduh. Darah muda, darahnya para remaja. Bang Oke. Oke, udah ya, ada gitu aja ya, daripada semakin panjang, semakin tidak penting nanti ini saya direkord di Zoom-nya ini. Nanti tinggal tinggal dicek terus ya Zoom-nya. Apa aja yang ada di Zoom nanti kita up di YouTube. Oh ya, yang itu nanti udah, yang tadi kelasnya Pak Fai udah aku up. Tapi kayaknya update-nya besok aja karena hari ini sangat lelah ya guys ya. Hidup sangat lelah. Terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.